kursi. Kenapa ayat kursi dibaca terhadap setan itu? Karena setan pun give up, nyerah. Setan baca, tapi ada setan yang baca ayat kursi juga gitu. Itu kenapa? Karena orang yang bacanya nggak ngerti. Nanti kalau dia tahu ini, Pak, bukan hanya satu yang dia baca, 5 buku. Sayang dia ke perpustakaan cuma baca buku 1. Ya, 5 dibaca pada saat itu. Yang pertama kan gini, waktu pelatihan kita tes ini kecepatan bacanya. Setelah berakhir pelatihan kita tes ulang. Biasanya terjadi kenaikan itu minimal ada yang sampai 1000% pada saat itu udah kelihatan. 1000. Ada yang memang cuma 100. 1000% dari yang ada. Iya, misalnya 150 ya kecepatannya jadi 1500. Nah, dia menggunakan alat bantu memang, mind mapping. Nah, mind mapping ini akan membantu teman-teman yang lain ketika dibagikan. Saya bacakan ya, temannya bisa melihat kan, sambil masuk di otaknya nih apa yang dibaca itu. Nah, sama dengan dia nggak perlu lagi baca buku ini karena sudah dibacakan, ya kan? Itu yang saya bilang membaca tanpa membaca. Bahkan saya bilang ini bisa diterapkan di daerah 3T, terluar, tertinggal, terdepan itu, Pak. Ya, karena apa? Jadi saat murid nih baca e-book lah kalau nggak ada buku ya, e-book aja. Dua-duanya ada dari Nabi. Yang pertama Assalamualaikum, membacakan. Pertama tadi Yatsunya sendiri, Yatsuna kitab Allah, membaca langsung. Tapi Yatsuna Allah itu membacakan. Ya. Jadi dua-duanya udah dapat lagi. Iya. Itu membantu orang yang nggak suka baca, tapi dia seneng kan dengerin temannya ini, itu bantu. Dia sendiri kan cuma wajibannya 1. Sebulan, nggak berat itu. Nah, itu pun dia nanti presentasi kan. Dia presentasi. Dia dengerin orang. Dia dengerin aja gitu loh. Udah dianggap 1 itu baca. Apalagi sekarang nanti kalau buku ini Ibnu Khaldun nih, dia pernah ngomong dicari aja di AI. Tolong jelaskan lebih jelas. Tapi kan ilmu dasarnya harus ada, dengan pengetahuan dasar itulah dia baru bisa menggunakan AI. Kalau enggak juga nih 1000 halaman nih. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Iya. Jadi 1000 halaman dia baca cuma dalam waktu sejam. Iya. Sekarang anak-anak semua bisa ada AI. Itu berapa minggu belum selesai juga. Nah, saya mau ikut, saya harus ikut. Iya. Jadi untuk latihan berapa jam dia itu kan? Kalau untuk SMP itu 4 jam, SMA 5 jam, guru itu 7 jam. Karena guru harus tahu teorinya. Maksudnya untuk follow up-nya setelah latihan. Oh, langsung jadi gini, kita harus penugasan. Murid, oke, kita kasih waktu 1 jam untuk membaca buku. 1 jam 2 jam lah ya. Ke perpustakaan, baca. Nanti kalau dia tahu ini, Pak, bukan hanya 1 yang dia baca, 5 buku. Sayang dia ke perpustakaan cuma baca buku 1. Ya, 5 dibaca pada saat itu. Ya. Saat ngapain dia bawa buku ke rumah gitu ya, dipinjam? Nggak perlu dipinjam. Langsung aja di-mapping kan apa yang dibaca kan. Udah gitu. Bawa mapping aja dia. Bawa mapping aja. Nah, itu jadi nanti siswa itu sudah belajar, dia sudah tahu teknik baca cepatnya, latihan mewajibkan. Jadi nanti gurunya mewajibkan, dia nanti akan menuliskan di WhatsApp buku yang saya baca ini, jumlah bukunya segini, jumlah halamannya ya, kecepatan baca saya sekarang segini. Nah, nanti bulan kedua buku apa yang dibaca. Untuk mengukur pemahaman? Pemahamannya nanti itu tadi, ketika dia presentasi. Sebetulnya tes baca itu ada 2, tes kecepatan dan tes pemahaman. Biasanya tes pemahaman itu kita lakukan kalau anak ini kok bacanya bisa sampai 1000, belum diajarin gitu kan. Pernah terjadi ke mahasiswa. Tapi benar bisa itu? Nggak bisa dia. Jadi dia tes baca, kok temannya dia baru 2 menit selesai, yang lainnya 8 menit kan. Saya tanya, kamu pernah belajar baca cepat? Wah, saya ngerti lah Pak baca cepat. Oke, sekarang saya tes ya. Nggak bisa semua gitu kan, berarti kamu cuma ngomong. Gitu. Yang dia kejar kecepatannya. Dia kira ini bukan ujian, udah dibilangnya ini bukan ujian, ini bukan lomba-lombaan. Justru bacalah selambat mungkin yang kamu paham gitu kan. Jadi kan konsep alfa, theta ya. Jadi kan ada waktu tertentu yang ideal untuk membaca. Oh, ada. Di kapan? Ada. Jadi nanti gini. Kita kan ada namanya persiapan fisik, persiapan psikis. Persiapan fisik itu misalnya di tempat mana dia baca, waktu kapan. Itu yang bersifat alfa. Iya, itu kan nggak bisa sembarangan. Bisa juga nanti dia di kereta api gitu ya, di kendaraan. Saya termasuk. Jalan ya. Bisa di jalan. Kalau lagi begini nyantai, malah nggak suka baca. Oh iya, di jalan.
Iya. Jadi fokus. Iya. Jadi itu modal saya tuh, Pak. Benar. Jadi kalau saya lagi jalan, itu saya bisa menyelesaikan. Bisa selesai buku. Tulisan buku, tulisan apa. Tapi sekarang kan enggak, di kereta udah nggak ada lagi yang baca buku. Semuanya HP kan, gimana? Ya itu tadi kan Gen Z itu udah berubah. Iya. Sudah lagi tidak baca. Tapi tetap Digital. harus dibaca. Nah, baca e-book itu ada caranya. Ada baca Ibu. e-book. Ada aplikasinya juga namanya Moon Reader itu. Itu khusus baca e-book. Itu bisa apa? Tanda-tanda mapping juga ada, Pak, Iya. di aplikasinya. Ada aplikasi. Lebih cepat dibandingkan dia. Kalau anak SD kita pakai tulis tangan, gambar tangan. Tapi kalau SMP sudah mulai pakai HP. Bisa pakai Bisa, mappingnya digital supaya itu tersimpan kan. Nah, dari situlah nanti kalau bisa mulailah anak-anak ini belajar di mapping kan semua pelajaran, Pak. Ya. Di mapping kan, ya kan? Itu di Thailand wajib. Gitu. Makanya kenapa dia bisa baca buku 5 sekarang kan per tahun, kita satu pun enggak. Dia bisa 65,1, kita 0,01. Rahasianya di situ. Perlu tahu, memberitahu kepada anak-anak itu logikanya. Kenapa kamu harus zikir? Zikir itu sebetulnya secara fisiknya memasukkan informasi ke bawah sadar. Misalnya, ya Rahman, ya Rahman. Kan kadang-kadang ada gitu, Pak ya. Ya Rahman, ada yang kalau dulu ilmu hikmah itu ya Rojak, atau ya Azizu, ya Azizu, ya Azizu. Itu kan berulang-ulang, ya kan? Menumbuhkan keyakinan kan. Sebetulnya kan itu. Afirmasi. Nah, Afirmasi kan setiap afirmasi. menegaskan. Allah itu rusak, yakin. Padahal dia belum yakin. Ibarat memasukkan sesuatu itu nggak masuk gitu. Ya. Kalau Nabi tarik lagi masuk lagi sampai klek. Kalau sudah klek itu jadi tuh barang. Gitu. Jangan zikir nggak tahu artinya kan. Ya Rojak, tapi nggak tahu artinya Rojak apa. Harus tahu supaya masuknya cepat gitu. Itu kondisinya mental ya diangkat. Berarti sebenarnya kalau mungkin bisa membawa ke alfa juga kalau berzikir itu ya. Bisa. Makanya Misalnya ulangi aja misalnya doa belajar gitu. Ulang-ulang itu bisa membawa ke alfa. Atau semua. Bisa. Kan kalau zikir itu ada yang masuk sampai trans ya. Trans itu kan udah masuk, ketika masuknya gelombangnya tadi, theta. Nah, kalau pikiran itu, melatih ilmu pikiran itu, kalau meditasi itu hanya perlu, nggak boleh lebih dari misalnya 15 menit. Atau nggak boleh lebih dari 10 menit. Lebih dari itu, masuknya udah kemana-mana gitu. Termasuk ada yang pernah kesambet, Pak, gara-gara masuk itu. Saya udah bilang, jangan sampai lebih dari setengah jam gitu ya. Karena nanti udah bercampur ke alam mana kita udah Kesadaran. Iya. Nah itu bisa. Jadi kalau sudah masuk ke alam kan gini, begitu masuk ke wilayah itu, setan juga ngikut. iya, masuk dia. Setan juga ngikut. Ketika kita sedikit lepas saja dari dzikrullah, udah setan Iya, masuk. Kan itu tadi wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Itu ayatnya. Itu kayaknya kasus Kapan saja dia mulai lepas dari Tuhan, dari zikir pada Tuhan. Iya. Lagi zikir nih betul-betul konsentrasi, tiba-tiba muncul bayangan yang lain. Iya. Setan masuk. Iya. Teman saya tuh sampai dibisikin terus setelah zikir itu. Kamu harus berapa tabunganmu? Keluarin semua, gitu bisikannya kan, keluarin. Terus sekarang kamu harus berendam di air sungai, gitu kan ya. Terus makin lama perintahnya makin aneh. Sumber rendam di pasir gitu kan. Akhirnya datang ke saya pelatihan psikotransmitter. Saya bilang, waduh Bu, ini kalau udah begini coba Ibu lawan aja lah gitu kan. Lawan aja. Misalkan ada prinsip bahwa Tuhan, Allah itu nggak pernah memperlihatkan diri. Allah itu tidak pernah bisa dilihat oleh siapa di dunia sepanjang orang itu masih di dunia. Nabi Muhammad saja waktu naik ke Mi'raj itu nggak melihat Allah, tapi dia bisa mendengar suara Allah, berita segala macam, pakai Jibril. Nah, ketika nanti kita zikir, tiba-tiba muncul dan ada yang mengatakan aku Tuhan. Nah, ketika dia tidak punya background kognitif tadi, dia nggak punya untuk menolak. Dia pikir karena aku sudah lelap, aku sudah dalam pikirku, aku sudah merasakan imannya, pasti ini bisa ketemu. Iya. Jadi, makin tinggi orang, maka jebakan setan makin tinggi. Iya. Ini ngaku nabi.
Iya, akhirnya Nabi. Sampai merasakan aku dapat wahyu, aku dapat wahyu. Iya itu. Wahyu sudah berakhir, yang ada inspirasi. Inspirasi itu beda dengan wahyu. Bahwa kita semua dapat inspirasi pasti dari Allah. Iya. Pasti dari Allah. Termasuk yang dari Allah itu apa? Yang terkalibrasi dengan konsep Allah. Iya, iya. Ketika itu keluar dari kalibrasi, jatuhnya ke setan. Iya, itu dia. Makanya, iya, kenapa ikhlas tuh jadi puncak dari seluruh amal? Karena di situ titik masalahnya ada di situ. Iya, iya. Nah, kalau udah kayak gitu, apa yang harus kita lakukan kalau udah ada kesambet gitu? Konfirmasi ke Quran. Oh. Makanya ada ruqyah. Nah, ruqyah kayak itu kan? Ruqyah sama Quran sama Sunnah. Cuman seringkali yang diruqyah itu nggak ngerti artinya. Itu aja masalah. Kadang-kadang yang ngeruqyahnya juga nggak paham. Ayatnya kemana gitu, kasusnya kemana. Kasusnya apa? Ada keluar juga sih, karena memang langsung. Enggak sebenarnya kalau dia paham. Misalkan ayat kursi, kenapa ayat kursi dibaca terhadap setan itu? Karena setan pun give up, nyerah. Setan baca, tapi ada setan yang baca ayat kursi juga gitu. Itu kenapa? Karena orang yang bacanya nggak ngerti, nggak yakin. Yakinnya cuman dengan ayat kursi keluar setan. Ya belum yakin ke Allahnya, minta ya Allah dengan ayat kursi. Kan di situ ada kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya, terus lahu ma bis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi wa bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Itu aja itu berapa variabel yang bisa menyelesaikan masalah. Pertama la ilaha illallah. Yang kedua al-hayy, yang ketiga al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Ada tidur. Orang bisa saja kemudian lalai karena dia terkantuk, tertidur. Iya. Terutama tertidur hatinya. Ya kan ada orang kayak gitu, matanya melek tapi hatinya tidur. Kalau Rasulullah SAW yang matanya tidur. Gus Dur itu. Rasulullah. Iya. Gus Dur katanya begitu. Gus Dur tidur tapi bisa ini. Dia hafal 2.200 ini nomor telepon. Kita 5 aja susah. Dan itu bisa dilatih, cuman kata orang itu laduni. Iya, kata orang laduni. Itu sebenarnya kan bisa dilatih itu. Super memory kalau kita ada namanya. Gitu Pak Bang, saya ingin Al-Qudah ini. Terus terang Al-Qudah bukan milik saya. Iya. Sebenarnya sudah milik wakaf umat. Sehingga kami punya tanggung jawab mengembangkan. Dan saya ingin anak-anak itu ya bagus Bang. Menjadi super student lah, artinya. Iya. Atau super learner gitu ya, pembelajar yang punya berbagai kemampuan, dan itu nggak lepas dari kemampuan mereka yang sebenarnya. Masalahnya yang ada tidak terberdayakan kan. Potensi kita ini masih banyak Pak Haji yang belum terberdayakan. Ya kalau di sini bisa sukses gitu ya, kita bisa tadi, kalau Al-Fatihah katakan mencari fakta, kami siap. Iya. Menyiapkan SDM yang suatu saat bisa memanfaatkan, kan itu dulu ya. Kita dapat royalti dari situ dari Allah dulu, royaltinya, terus ya dunianya juga kan pasti Allah siap. Iya. Mungkin itu Pak. Iya. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.